Shalom, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita berkesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini bisa menguatkan kita semua. Pagi hari ini firman Tuhan dengan tema mengambil bagian yang terbaik dari Injil Lukas pasal 20 ayat 38 sampai 41 demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca pagi hari ini. Berikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dalam kisah ini adalah tamu yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus bukanlah seorang yang biasa. Sudah dikenal sebagai seorang guru atau rabi yang menyampaikan pesan Allah, yang telah melakukan pelayanan, melakukan banyak mukjizat yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan lain-lain, mengubah banyak orang, mengajarkan jalan keselamatan. Maka kedatangan Yesus ke rumah Maria dan Marta adalah anugerah yang sangat besar. Seharusnya Marta sudah tahu posisi Tuhan Yesus dan memilih apa yang harus dilakukan dalam menyambut Tuhan Yesus. Namun Marta menyia-nyiakan kesempatan itu dan justru melakukan sesuatu yang bukan utama sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Marta justru sibuk, khawatir, kemudian juga iri hati terhadap saudaranya, marah, mengutamakan urusan dapur. Bahkan Tuhan Yesus memberikan perkataan yang menyatakan bahwa Marta khawatir dan menyusahkan diri dalam banyak perkara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang sering kita lakukan. Tuhan Yesus sudah datang sebagai penebus dan memberikan keselamatan dan berkat damai sejahtera bagi mereka yang percaya dan menerima Tuhan Yesus. Namun banyak orang yang memilih untuk tidak menerima Dia, bahkan menolak Tuhan. Marilah kita seperti Maria. Ia mengambil bagian yang terbaik. Ketika Yesus hadir ke rumahnya, Maria duduk dekat Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Artinya, Maria fokus pada pribadi Tuhan Yesus. Maria memilih yang terbaik yang tidak bisa hilang. Itu berarti Maria sangat mengutamakan Tuhan. Maria mendengar setiap perkataan Tuhan Yesus, mendengar akan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini akan ada banyak pilihan. Memilih Tuhan atau yang lain, memilih dunia atau memilih Tuhan Yesus, memilih hal-hal yang bersifat kedagingan atau hal rohani, memilih melakukan aktivitas kita sendiri atau berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kita dapat memilih bagian yang terbaik bagi kita sesuai dengan kehendak Allah.
Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ayat ini menegaskan agar kita lebih memilih dan mengutamakan kerajaan Allah terlebih dahulu, dan yang lain-lainnya akan ditambahkan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa ayat yang lain juga menegaskan bagi kita agar kita memilih Tuhan daripada hal-hal yang berkaitan dengan jasmani. Matius 10 ayat 39, "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Lukas 12 ayat 19-21, "Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Markus 8 ayat 35-36, "Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?" Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itu adalah pilihan yang terbaik. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya di dalam hidup kami dapat memilih yang terbaik. Dan yang terbaik itu adalah memilih Tuhan, mendengarkan setiap perkataan Tuhan, duduk dekat di hadapan Tuhan. Saat ini di dalam hari-hari kami, dengan segala kesibukan kami, kiranya kami senantiasa mendekat kepada Tuhan, karena sesungguhnya Engkau adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati seluruh pendengar, berkati mereka semua, kiranya hari lepas hari mereka semakin dekat dengan Tuhan, dan mereka boleh melihat anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati.